kehidupan banyak orang teknologi. Nah, menyerempet ke situ orang-orang bisnisnya gimana? Tetap orang bisnis yang mengontrol kantong semua orang. Yang paling sangat menyenangkan apa ketika ada orang bisnis yang bermain di industri teknologi. Benar nggak? Dan sekarang saya ada di sana sekarang. Dan saya jadi orang bisnis yang bekerja di teknologi. Nantinya industri itu bakal dikendalikan oleh industri teknologi. Promosi, ya nggak? Yang dulu apa sih, sewa ibu bikin event, sewa agensi untuk bikin baliho-baliho, benar nggak? Dulu. Kalau misalnya misalnya katakanlah saya Rinso, saya mempopulerkan produk Rinso baru, apa yang saya lakukan? Pasti saya bikin baliho di mana-mana, bikin Rinso, pasang TVC di TV, terus ajak Raffi Ahmad bikin roadshow. Karena Raffi Ahmad dicintai ibu-ibu gitu kan. Bayangin budgetnya berapa, pasang baliho itu berapa, baliho di Senayan itu berapa, pasang TVC itu berapa, bayar Raffi Ahmad itu berapa. Mahal banget. Orang bakal men-twist campaign mereka itu ke teknologi. Ketika kamu nggak perlu datang ke lapangan Saruga untuk ketemu Raffi Ahmad, misalnya, kamu nggak perlu jalan ke Dago untuk melihat baliho, kamu cukup duduk, buka smartphone kamu atau buka laptop kamu menerima semua konten bisnis dari orang-orang. It is the future of marketing, yaitu digital marketing. That's why anak-anak industri harus mulai melek sama ini. Saya nggak pernah sangat-sangat kagum sama orang yang menyebut dirinya sosial media strategis, atau saya sosial media marketing, atau saya sosial media admin. Karena orang-orang sekarang bisa Facebookan dikit, bisa Twitteran dikit, terus melamar kerja ke kantor. Melamar jadi sosial media strategis, saya bisa pegang Facebook dan Twitter Bapak, enggak begitu. Saya mau teman-teman jadi digital marketing specialist. Digital marketing specialist itu lebih holistik. Dia memikirkan seluruh framework digital untuk support bisnisnya. Ini why digital dulu kan begini kan? Karena semua orang begini. Ya. Ini for your information, adik saya umurnya 5 tahun, dia udah dikasih handphone. Dan dia sudah minta bikin account Twitter. Adik mas, bikin Twitter dong. Buat apaan deh? Buat Twitter kan? Juga mikir saya buat apa? Bayangin, ketika ini ada perusahaan yang bisa mendetek ibaratnya saluran yang dengan anak kecil ini dan bapak ini, terus dia menembakkan advertising yang sesuai, jauh lebih oke kan ketimbang saya pasang baliho di Senayan. Balihonya itu tentang produk pria pakai model cewek seksi, terus lewat satu mobil isinya ada bapak, ibu, anak, yang bisa nikmatin cuma bapaknya doang. Kata ibunya, apaan sih? Terus ibunya nutup mata anaknya, kamu jangan lihat. Jadi dari satu mobil itu cuma bapak yang nikmati. Tapi kalau ketika gitu dia lagi duduk, bahkan lagi jalan-jalan, ditembak satu-satu ke device mereka, semua iklannya itu langsung kena ke mereka. Ya, ini jauh lebih efektif dan jauh lebih murah. That's why perusahaan mulai berbondong-bondong bikin digital marketing plan. Perusahaan berbondong-bondong nyari digital marketer, sehingga digital marketer larisnya setengah mati. Di LinkedIn saya setiap bulan saya hampir menerima lebih dari 15 orang yang kerja. Dari awal saya lulus dari STM Telkom, saya nggak pernah apply sama sekali. Saya pindah, sekarang ini perusahaan ketiga saya, itu selalu karena tawaran. Saya agak-agak, orang bilang agak-agak dibenci oleh Telkom, karena saya terlalu sering pindah. 3 tahun saya 3 perusahaan. Saya bilang, loh, saya nggak apply, perusahaan datang ke saya, tawarin gaji lebih tinggi. Ketika misalnya ditanya, atau misalnya dibilang oleh perusahaan berikutnya, kok kamu sering pindah banget sih? Saya bilang, ya kalau misalnya saya ada di satu perusahaan, saya spend semuanya, semua effort saya dengan maksimal. Tapi ketika ada perusahaan yang mau bayar lebih banyak, atau mereka yang datang ke saya, bukan saya yang apply. Berarti bukan saya yang nakal. Nah, kita mulai masuk ke yang lebih serius. Saya bakal ceritanya nggak mendalam, kayak kata Pak Risman, kalau mau mendalam silakan cari.
di literaturnya di internet, tapi saya bakal kasih lihat gimana saya membentuk plan atau saya membentuk framework digital marketingnya Microsoft. Ini pada akhirnya 5 framework yang saya pakai di Microsoft. Local website atau portal, engine marketing, email marketing management, atau kalau misalnya orang sekarang juga nyebutnya CRM based on database. Ada juga social media, orang nyebutnya kalau misalnya CRM-nya CRM based on social. Terus ada virtual learning event. Nanti apa yang kita pelajarin di sekolah tuh nggak semuanya sesuai sama apa yang kita pikirin. Jadi teman-teman harus bisa jawab tadi sama situasi. Ini milestone sehingga saya terpilih jadi most active digital marketing lead for Asia Pacific. Jadi di compare ke digital marketing lead yang lain. Ketika saya masuk, ini 217, ini dari satu sisi, dari sisi sosial media, engagementnya kecil segala macam. Saya butuh waktu 7 bulan untuk naikin ke level-level tinggi, sehingga sekarang engagement yang terjadi itu cukup tinggi. Ketika saya ditanya, pertama, direktur marketing saya itu orang Prancis, dia bilang, apa alasan saya untuk nge-hire kamu? Seperti apa digital marketing bisa bantu Microsoft? Jadi ini nah, Bapak itu punya kegiatan perusahaan itu segini yang untuk di-deliver. Bapak itu bisa maksimalkan digital platform